Ikan peda campur pete. Cakep. Nah ya, ambil jangan. Mana? Dimakan siang berduaan. Cakep. Daripada para jamaah bete mendingan datang ke pengajian. Dan sudah sama. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik. Yang mau bertanya yaitu Papa Basit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kajian tentang masalah jin dan manusia. Ini ada yang sudah viral. Jadi ketika itu ada seorang wanita, ibu-ibu yang sudah punya anak, dua. Ini mendadak malam-malam sakit. Jadi sakit, biasanya sakitnya adalah sakit mah. Ternyata dia berangkat, ya akhirnya berobat kepada tetangga, biasa bantu dengan mengerokkan badan biasanya. Ternyata setelah dikerok ini, mahnya itu bertambah, bahkan perutnya itu membesar. Akhirnya dia konsultasi, kemudian selama itu masih dengan keluarganya. Kumpullah keluarganya di situ, kakaknya dan kakaknya itu tersebut. Setelah itu perutnya semakin membesar, prosesnya 2 jam. Ketika suaminya ditanyakan pulang, tidak ada permasalahan gitu. Nah ternyata ibu tersebut perutnya membesar. Setelah membesar, diperiksa dengan mapraji kalau kita panggil ya, dipegang perutnya, ternyata itu ada berbentuk manusia. Setelah 2 jam kemudian terasa ingin melahirkan, ternyata benar melahirkan. Nah, setelah melahirkan itu ada keanehan. Yang pertama kali ketubannya keluar sedikit, kedua darahnya pun sedikit, tidak seperti manusia yang biasa yang lahir. Nah, bahkan suaminya pun ditanyakan, tidak ada itu yang namanya ngidam ataupun dalam proses kehamilan, tidak ada. Itu tidak ada. Nah, saya tanyakan bagaimana permasalahan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kemungkinan perempuan tersebut sudah dijima atau digauli oleh jin, ya, sehingga benih-benih yang masuk itu benih dari jin. Jin juga sama seperti manusia, punya syahwat. Dan sebagian jin memang memiliki syahwat yang kuat terhadap manusia, ya. Nah maka hati-hati ibu, karena jin juga bisa syahwat kepada manusia. Nah makanya Syekh Ibnu Hajar dan Imam Romli di dalam kitabnya itu beliau membahas bagaimana hukum pernikahan antara jin dan setan, antara jin dan manusia, ya. Iya. Syekh Ibnu Hajar mengatakan pernikahan jin dan manusia itu sah. Sementara Imam Romli mengatakan tidak sah. Ya. Artinya apa? Artinya kalau ulama mengadakan bahsul masail dan pembahasan seperti ini, berarti ini pernah kejadian. Kalau jin kawin dengan manusia, berarti sama-sama punya syahwat, ya. Berarti kalau jin punya syahwat terhadap manusia, mau menikahi atau dinikahi oleh manusia, maka jin juga bisa memperkosa. Jadi memang banyak cerita-cerita aneh seperti itu, ya. Yang tadi Pak Ustadz Basit bawakan itu betul. Jadi itu ibu tiba-tiba hamil, cepet, gede, langsung lahirin ya Pak Ustadz, ya. Masya Allah, itu memang kejadian, ya Bapak Ibu. Di kitab-kitab pun ada beberapa cerita tentang hal tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Itu kemungkinan perempuan itu dijima atau digauli oleh jin. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya
SBY. SBY. Tes. Ini saya mau tanya Pak Ustadz. Pertama, kisah seorang yang telah berzina. Habis itu bilang ke Rasul, ya Rasul, aku telah berzina. Tolong bantu aku. Makanya tunggu, kamu melahirkan anak. Setelah itu anaknya sudah besar. Habis itu setelah itu dia ngomong ke Rasul, ya Rasul, anakku sudah besar, aku ingin dirajam. Seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Yang kedua, itu yang meninggalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi mereka itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa masuk surga itu karena muridnya ngomong baik. Jadi menunggu momen baik, nanti Allah bilang wajabah masuk surga. Walaupun dia bunuh diri gitu, mestinya gitu. Dia masuk surga. Walaupun dia bunuh diri. Karena apa itu kisah yang 1 dan 2 itu benar apa tidak? Itu aja, terima kasih. Iya, kisah yang pertama itu betul disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi ada seorang perempuan berzina, Bapak Ibu. Kemudian dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya zina, tolong rajam saya. Kata Nabi, engkau hamil tidak? Iya Nabi, saya positif hamil. Kata Nabi, pulang dulu ya, nanti kalau sudah melahirkan datang lagi. Akhirnya si perempuan ini ngelahirin ya, ini dalam waktu yang cukup lama. Setelah melahirkan, si perempuan datang lagi pada Nabi. Nabi, saya sudah siap dirajam. Kata Nabi, susui dulu anakmu sampai 2 tahun. Akhirnya suruh pulang lagi, disusui dulu anaknya sampai 2 tahun. Setelah selesai menyusui 2 tahun, datang lagi Nabi, saya siap dirajam. Sebetulnya Pak, Nabi menyuruh si perempuan ini pulang, berharap tidak jadi merajam si perempuan ini, ya, karena Nabi itu tidak tega melihat umatnya dihukum. Tapi karena melihat kesungguhan si perempuan ini, taubat nasuha si perempuan ini, maka mau tidak mau Nabi harus melaksanakan hukum. Maka si perempuan dikubur setengah, dikelilingi oleh para sahabat bawa batu, siap untuk merajam. Akhirnya para sahabat pun melempari si perempuan itu sampai mati. Nah, ketika dirajam, darahnya itu ada yang nyiprat ke sahabat. Kemudian sahabat ini marah-marah, engkau perempuan sudah hidupnya menyusahkan, mati pun menyusahkan, dicaci ini perempuan. Maka kata Nabi, wahai sahabatku, jangan kau mencaci maki si perempuan ini. Andai kalian tahu betapa besar taubat yang ada di dalam hatinya, andai taubatnya itu dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk dunia, maka seluruh penduduk dunia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya si perempuan ini. Nah, jadi hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, kisah itu kisah yang betul ya. Kisah ini menunjukkan bahwasanya taubat nasuha itu seperti itu. Si perempuan lebih memilih disiksa di dunia daripada disiksa di akhirat. Kalau kita kan beda ya, Bapak Ibu. Masya Allah, ini taubatan yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Yang kedua, itu menandakan kasih sayang Nabi. Kata Nabi, perempuan, kau pulang dulu, melahirkan dulu. Akhirnya ini perempuan kok enggak kabur, datang lagi sama Nabi. Udah melahirkan Nabi, susui dulu. Nabi mengulur-ulur waktu, tidak ingin menjatuhkan hukuman kepada umatnya. Masya Allah, itu yang pertama, betul kisah itu. Kisah yang kedua, wallahu alam, saya nggak tahu Syekh Abdul Qadir masuk surga karena orang bilang apa? Khair, wallahu alam. Ada orang yang bunuh diri, kemudian yang nyolatin bilang khair gitu, masuk surga, wallahu alam. Yang saya tahu dari hadis sahih riwayat Muslim, masuk orang yang bunuh diri itu termasuk melakukan dosa besar.
Ya, dosa besar Pak, membunuh diri sendiri. Dan itu tetap orang bunuh diri kalau dia muslim pasti masuk surga. Cuman sebelum masuk surga mampir dulu kemana? Ngopi dulu Pak di neraka. Santai dulu, cek malaikat ulang buru-buru sih ya. Jadi seperti itu ya. Kisah kedua Allah. Ada lagi? Pak, hah? Ayatnya naik gitu yuk. Ibu-ibu mah besar nyampu ngepel ya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zaman sekarang kan makin banyak orang-orang yang mengaku bisa melihat jin, walaupun orang biasa, bukan para wali maksudnya. Seperti yang dekat-dekat kayak tetangga kita, saudara-saudara kita. Tapi di YouTube itu banyak dibantah sama para ustadz dengan bawa-bawa dalil. Jika engkau mendengar ada seseorang yang bisa mengaku bisa melihat jin, maka tidak diterima kesaksiannya. Yang mau saya tanyakan, apakah dalil itu tafsirannya seperti itu, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul ya. Itu hadisnya sahih. Jadi orang yang mengaku melihat jin maka tidak diterima kesaksiannya. Kenapa? Karena berarti orang itu telah berdusta. Jin itu gaib, tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, Pak. Ya, kecuali ada memang beberapa orang yang bisa kasyaf, seperti di dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada bir rasul. Tidak ada yang tahu gaib, alam gaib kecuali Allah. Dan tidak ada, dan Allah tidak memberitahukan yang gaib kecuali pada orang-orang pilihan yang diridhoi, seperti Nabi, Rasul dan para wali. Jadi Nabi, Rasul dan para wali itu ya bisa melihat jin, bisa melihat alam gaib bahkan ya. Nah, hadis tersebut konteksnya adalah untuk orang-orang awam ya. Jadi kalau ada orang awam yang sholat jamaah juga jarang, ngaji juga nggak pernah, kemudian ngaku-ngaku melihat jin, berarti ada masalah di dalam dirinya. Kasyaf itu ada dua, ada al-kasyful ilahi, ada kasyaf pemberian dari Allah, ada al-kasyful syaitani, ada kasyaf dari bisikan jin. Orang yang tidak taat pada Allah, bukan orang soleh, sholat juga jarang, kemudian bisa melihat yang gaib-gaib, nah maka itu termasuk daripada bantuan jin. Ada jin yang mengikutinya ya, maka jin itu memberikan bayangan-bayangan, gambaran-gambaran, mimpi-mimpi seolah-olah melihat alam gaib. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari saya cukup sekian, akan ditutup oleh guru kita Al-Ustaz Haji Basir. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.